materi pertemuan hari ini kita akan membahas tentang pentingnya media dalam pembelajaran matematika. Baik, sebelumnya terima kasih sudah bergabung ya, walaupun kita ada 40 orang, tapi alhamdulillah 29 orang sudah bergabung di room Zoom kita. Nah, untuk hari ini ada sedikit yang mau saya share tentang pentingnya media dalam pembelajaran matematika. Bisa dilihat share screening saya tampilkan ya? Bisa, Bu. Oke, baik. Bisa, Bu. Baik, sebentar. Iya, sebentar ya. Saya hapus dulu. Oke. Baik. Yang pertama adalah peran media dalam pembelajaran matematika. Ya, seperti kita ketahui bahwa peran media itu bisa untuk guru dan bisa untuk siswa. Kalau dari sudut pandang guru, memberikan pengalaman bagi guru dalam mendesain pembelajaran yang inovatif dan menarik. Yang kedua, meningkatkan keterampilan guru khususnya dalam menggunakan ICT atau TIK pada pembelajaran matematika. Berikutnya, meningkatkan kompetensi mengajar guru. Selanjutnya, meningkatkan minat mengajar guru. Nah, minat mengajar guru seperti apa? Banyak sekali guru matematika itu yang terkadang mengajarnya pun tidak terlalu fokus. Bisa saja karena siswa atau peserta didiknya itu tidak tertarik dalam pembelajaran, ya. Sedemikian hingga gurunya pun tidak tertarik dalam mengajarkan materi tersebut. Nah, kondisi itu juga bisa menjadikan pembelajaran itu jadi tidak efektif. Maka dari itu, selayaknya guru pada saat awal pembelajaran itu bisa memberikan motivasi kepada siswa, jadi kesan pertama itu penting. Sedemikian hingga siswanya jadi tertarik dengan kita dan ikut mau belajar matematika bersama kita. Berikutnya, meningkatkan pengetahuan dan pemahaman guru dalam mengeksplorasi materi pembelajaran matematika. Jadi mungkin selama ini gurunya hanya tahunya mengajarkan secara konsep abstraksi, tapi dengan media pembelajaran, gurunya dapat mengeksplor lebih jauh lagi mengenai pengetahuan materi matematika tersebut. Itu kalau dari segi guru. Selanjutnya, kalau dari segi siswa, memperoleh pengalaman belajar matematika yang baru dan menyenangkan, apalagi jika menggunakan media pembelajaran yang berbasis proyek atau aktivitas siswa. Nanti saya akan tunjukkan beberapa video yang nantinya akan terlihat bagaimana sih peran media dalam pembelajaran matematika. Ya, khususnya untuk media yang berbasis aktivitas siswa atau yang media berbasis diri siswa itu sendiri. Baik. Lanjut, meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa. Ya, selama ini kan matematika itu masih kesannya kaku dan membosankan, tapi adanya media akan cenderung lebih menarik dan inovatif. Meningkatkan kemampuan kreativitas siswa. Nah, ini nanti akan saya tunjukkan, akan saya share satu media interaktif yang bisa meningkatkan kreativitas siswa. Meningkatkan kemampuan pemecahan siswa, pemecahan masalah dalam hal ini ya. Jadi misalkan kalian memberikan masalah-masalah yang seputar kehidupan sehari-hari, jadi siswa akan lebih cenderung semangat. Kenapa? Karena berinteraksi secara langsung dalam kehidupan sehari-hari. Dan terakhir, membantu siswa memahami materi matematika melalui proses realistik menuju proses abstraksi. Seperti halnya yang kemarin saya sudah sampaikan pada model Edgar Dale, di mana harus dilalui dari pengalaman belajar siswa terlebih dahulu yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari atau dekat dengan kehidupan mereka, lalu kita masuk ke konsep abstraksi. Nah, ini sebenarnya pengulangan dari materi-materi yang sebelumnya. Jadi, saya sangat apresiasi buat kalian karena kalian sudah memberikan komentar dan memberikan feedback yang baik pada setiap video yang saya share di YouTube. Terima kasih banyak sudah mendukung saya, dan beberapa juga ada yang sudah memberikan pertanyaan di YouTube, dan saya juga coba untuk memberikan jawaban. Dan di sini juga saya akan sharing lanjutan dari jawaban-jawaban yang saya telah berikan di kolom YouTube. Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua. Ya, baik. Sebentar, saya cek dulu. Oke, lanjut. Nah, ini ada beberapa contoh media pembelajaran yang digunakan. Satu yang beraktivitas belajar siswa, lingkungan sekitar siswa, dan alat peraga. Di sini saya stop share dulu. Ya.
saya akan tunjukkan kepada kalian. Bentar. Satu video-video yang telah saya rangkum. Ya, video-video yang telah saya rangkum. Bentar. Screenshot. Oke. Baik, di sini kita lihat yang pertama, nampak terlihat ada video YouTube? Nampak, Bu. Oke, nah di sini adalah pembelajaran matematika yang berbasis aktivitas siswa. Jadi di sini ada namanya model pembelajaran STEM. Apa itu STEM? Science, Teknologi, Engineering, dan Mathematics, di mana mereka menggunakan aktivitas pembelajaran siswa. Di sini saya tampilkan kepada kalian sebagai contoh saja. Nah, di sini sebentar, saya langsung ke inti. Di sini mereka melakukan yang namanya pembelajaran langsung, berinteraksi aktivitas, melakukan proses pengukuran dinding kelas. Jadi kalau yang kemarin menyatakan, Bu, gimana kalau kita sulit untuk menggunakan media yang berbasis stick atau alat peraga, kita sulit untuk mendesainnya sendiri. Kita bisa menggunakan aktivitas siswa, ya, proyek-proyek yang sederhana seperti ini, ya, bisa kita lakukan untuk siswa. Ya, dan siswa melakukan proses scientific approach. Apa itu? Observasi penelitian. Jadi siswa melakukan proyek bersama teman-temannya. Perhatikan, mereka melakukan proses pengukuran, dan selanjutnya nanti mereka melakukan yang namanya proses abstraksi. Jadi dari yang mereka tadi peroleh dalam proses aktivitas, ya, mereka lalu mengkonsepnya dalam abstraksi, model, menyusun kira-kira apa tadi pengamatan yang telah mereka peroleh, ya, apa yang sudah mereka peroleh dari pengamatan-pengamatan yang tadi mereka sudah lakukan. Nah, ini salah satu contoh media pembelajaran yang bisa digunakan, ya, jika kita berbasis aktivitas atau proyek siswa, di mana siswa di sini interaksinya ada. Perhatikan, setiap siswa melakukan interaksi. Jadi kalau ada yang kemarin yang bertanya bahwa, Bu, bagaimana caranya kalau ada siswa yang kognitifnya kurang? Nah, di sini peran tutor sebaya ada, di mana siswa yang memiliki kemampuan lebih, dia bisa memberikan bimbingan atau guiding kepada siswa yang memiliki kompetensi yang rendah. Ya, jadi interaksi siswa di sini ada. Oke, saya stop. Kita akan lihat yang lain. Nah, ini merupakan video media pembelajaran yang kalau menggunakan lingkungan sekitar. Ini khususnya tentang trigonometri. Pada video ini menggunakan pendekatan matematika realistik. Perhatikan. Ini akan kita langsung ini. Jadi di sini dia ingin melakukan pembelajaran mengenai sudut elevasi pada materi trigonometri. Jadi dilakukan pengukuran terhadap apa ini namanya, tiang bendera yang ada di sekolah. Jadi siswa bisa kita lakukan pembelajaran di lapangan. Nah, hanya mengandalkan meteran dan mengandalkan busur bandul serta kalkulator. Jadi siswa bisa kita lakukan pembelajaran trigonometri, ya, dan melakukan perhitungan-perhitungan secara langsung. Ya, ini salah satu contohnya. Saya percepat. Nanti saya kasih linknya kepada Anda. Jadi ya, di sini melakukan proses menghitung sudut menggunakan busur, ya, sangat sederhana sekali, tidak terlalu ribet, ya, tidak terlalu ribet. Asalkan pembelajarannya jangan dilakukan di siang hari, tengah hari, ya. Nanti siswanya gosong, gurunya gosong, ya. Ya, di pagi hari saya rasa ini juga oke dilakukannya. Jadi setelah melakukan pengamatan, nanti siswanya menuliskannya dalam LKS yang sudah kita desain, kira-kira tinggi pengamatannya berapa, sudutnya berapa, dan sebagainya. Oke, good. Ya, lalu ada juga yang namanya kalau misalkan menggunakan alat peraga, Bu, yang sederhana, misalkan saya mau buat alat peraga, tapi mau yang sederhana aja lah, nggak usah yang ribet-ribet, bisa. Ini salah satu contohnya. Pendekatan yang dilakukan juga menggunakan pendekatan realistik. Di sini dia hanya menggunakan alat-alat sederhana,
seperti saya percepat ya, menentukan luas permukaan, menentukan luas pada persegi panjang. Guru ini hanya menggunakan origami ya, hanya menggunakan origami seperti ini ya. Oke, nanti kalian bisa lihat secara spesifik. Nah, nanti di sini menggunakan media yang bernama Dakota. Jadi nanti di sini siswa bisa berinteraksi juga antara guru dan siswa atau siswa dengan siswa. Jadi menentukan jika nanti ini kita pindah-pindahkan, maka nanti akan sisinya akan berada di mana. Jadi kreativitas dan interaksi siswa juga bisa terjalin pada pembelajaran menggunakan alat peraga yang sederhana sekali seperti ini ya. Jadi kalau ada berkata, Bu, saya nggak punya alat media TIK itu kan susah di kampung saya. Bu, kalau misalkan alat peraga yang sederhana itu seperti apa gitu. Nah, kita bisa menggunakan alat-alat sederhana yang seperti ini. Ya, nanti akan saya share materi videonya. Baik. Nah, kembali lagi, saya stop share dulu. Saya akan kembali lagi share materi saya yang tadi. Ya. Nah, ini juga salah satu contoh media untuk menentukan luas permukaan kubus. Ini apa namanya? Semacam Lego ya. Betul tidak? Lego ya. Lego yang disusun-susun ya. Lego kan biasanya dia bentuknya macam-macam. Ada yang kubus, ada yang bentuk persegi, ada persegi panjang. Nah, ini disusun-susun seperti ini. Di sini siswa bisa kita suruh untuk menentukan berapa sih luas permukaannya. Nah, dan siswa akan menghitung, oh ini kan dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya, 9. Tapi ada berapa sisi? Ada 6 sisi, maka luas permukaannya itu ada 9 kali 6, 54 ya kan. Nah, misalkan kita lakukan yang namanya eksperimentasi. Misalkan satu sisi kita copot atau dua sisi, ya 2 biji Lego ini kita copot gitu. Kita buka. Lalu nantinya akan berapa luas permukaannya, apakah sama atau berbeda. Nah, ini juga bisa menggunakan pendekatan saintifik dan medianya juga sederhana, bukan? Gitu. Jadi bukan media yang mahal-mahal atau media yang ribet-ribet. Ternyata kita bisa juga menggunakan media-media yang sederhana. Tapi kembali lagi tergantung kepada materi yang akan kita mau sampaikan. Jangan sampai materinya A pakai media Z. Sudah pasti nanti tujuannya tidak tercapai. Baik. Nah, ini contoh jaring-jaring kubus. Ya, kalian bisa menemukannya nanti di link ini. Ya, ini dari NCTM. Jadi di sini nanti siswanya bisa menentukan mana kira-kira yang merupakan jaring-jaring kubus yang benar, mana yang salah. Jadi tinggal diklik-klik saja, nanti akan terlihat, oh ternyata ini benar, ini salah. Jadi lebih seperti menggunakan pendekatan game ya, pendekatan game. Nanti saya kasih linknya, kita akan tunjukkan. Nah, ini yang lebih sederhana lagi, hanya menggunakan kertas. Ya, hanya menggunakan kertas, siswa disuruh untuk melipat kertas tersebut, lalu dilakukan bolong-bolong atau dibuat bolong-bolong, lubang-lubang di beberapa sisi. Siswanya akan menentukan kira-kira mana yang tepat, mana yang dari soal-soal ini itu yang merupakan salah satu pola yang ada pada kertas tersebut. Ya, dan ini juga sebenarnya menggunakan kertas ini juga bisa dalam pembelajaran barisan dan deret pola bilangan ya. Bisa juga kita menggunakan pembelajaran pola bilangan menggunakan kertas. Ini juga di buku-buku kurikulum 2013 juga ada beberapa materi-materi yang sudah disajikan dengan menggunakan media-media yang sederhana. Jadi kalian juga bisa menerapkan itu sebenarnya. Jadi sudah ada panduan atau petunjuk yang sudah diberikan oleh pemerintah buat kita guru matematika supaya bisa memberikan pembelajaran yang ingat, jangan langsung ke abstraksi, tapi dari pengalaman belajar siswa dulu. Tidak harus keluar kelas, di dalam kelas juga bisa, di luar kelas juga bisa, menggunakan TIK juga bisa, atau ICT, menggunakan media sederhana seperti ini juga bisa. Bahkan, ada juga menggunakan pembelajaran yang diri sendiri. Nah, bayangkan, ini saya tadi baru dapat materi webinar dari salah seorang dosen, ya, asisten profesor di University of Canberra, dosen Indonesia. Beliau mengajarkan media pembelajaran yang sangat sederhana sekali, hanya siswa itu sendiri yang berdiri. Jadi ingin mengukur apakah tinggi badan mereka. Jadi di sini bisa perbandingan atau skala, ya, atau perbandingan senilai. Bisa kita mengajarkannya dengan menggunakan media pembelajaran diri sendiri, ya.
Apakah benar bahwa panjang dari muka ini, muka kita kalau disusun panjang itu sama dengan panjang badan kita? Nah, jadi mahasiswa beliau itu melakukan proyek seperti ini, ya, melakukan proyek seperti ini. The length of the face is 1/8 of a person height. Jadi panjang wajah itu adalah 1/8 dari tinggi badan mereka sendiri. Benar nggak? Nah, siswa bisa melakukan proyek sendiri. Ayo coba hitung, benar nggak bahwa panjang muka kita kalau disusun, ya itu sama dia dengan 1/8-nya dari si tinggi badan kita. Gitu. Ini juga sama. The length of the ear is 1/3 of the length of the face. Jadi panjang dari telinga kita adalah 1/3-nya dari panjang wajah kita. Nah, ini kan sebenarnya matematika, tapi yang diajarkan secara proyek yang menggunakan media. Medianya apa? Bukan medianya lingkungan, aktivitas, bukan, tapi diri mereka sendiri medianya. Alias siswanya itu sendiri. Jadi, so simple. Tapi ingat, kembali lagi, bagaimana guru untuk menyampaikannya kepada siswa, supaya siswa itu bisa kreatif dalam menggunakan media yang sudah kita buat. Ya. Nah, ini contoh activity siswa kalau kita menggunakan siswa itu sebagai media. Ya, misalkan menentukan panjang the length of a person or spread arms is equal to his or her height. Jadi panjang dari lengan siswa itu sama dia dengan panjang atau tinggi dari siswa itu sendiri dan sebagainya. Nanti saya akan kasih contoh, kasih slide ini kepada kalian. Ya, nah kurang kira-kira itu dulu materi kita karena ini hari ini cukup singkat ya. Ini juga satu lagi pembelajaran Zoom, pembelajaran kubus membentukkan jaring-jaring kubus ya. Saya akan stop, saya akan tunjukkan ke kalian apa namanya contohnya ya, contohnya. Bentar. Nah, ini bisa terlihat ya. Nah, di sini kita bisa melakukan aktivitas proyek ya kepada siswa. Jadi siswa akan melihat kalau misalkan saya buat seperti ini. Jadi ini ada jaring-jaring kubus. Coba buat ini menjadi buat seperti ini tuh di L-kan seperti ini atau di tempat ini. Coba bagaimana caranya. Jadi siswa itu bisa ngecek apa yang sudah dia buat itu benar atau salah. Nah, bisa menggunakan visma.science.uu.nl garis miring tukasingan garis miring 28432. Nanti saya share. Jadi kalian bisa explore lebih lanjut. Jadi media pembelajaran itu bisa untuk alat peraga yang dibuat, atau bisa diri sendiri, atau bisa aktivitas siswa. Even kalian ngajarnya di kota, ngajarnya di desa, ngajarnya di tempat yang nggak punya jaringan internet, Bu, ya udah nggak usah pakai yang berbasis TIK. Kalian bisa berbasis aktivitas siswa, proyek siswa, RME, Realistic Mathematics Education, yang tadi saya tunjukkan contoh-contohnya, ya, di mana atau STEM, Science, Technology, Engineering, and Mathematics, di mana siswanya itu menggunakan model project di dalamnya, sedemikian hingga mereka melakukan eksperimentasi secara tidak langsung, percobaan. Oh, kalau begini, berapa nanti tadi kita dapat hasilnya seperti apa? Jadi kembali lagi bahwa semuanya itu tergantung kepada gurunya. Nah, ini yang tadi saya katakan CubeNet ya, jaring-jaring kubus ya. Ini saya ambil dari NCTM juga. Jadi siswanya bisa melihat jaring-jaring kubus itu contohnya seperti apa. Atau bisa juga dilakukan proyek, suruh siswanya untuk menggunting-gunting kertas, membuat suatu jaring-jaring kubus. Itu kalau geometri. Ya, kalau trigonometri tadi seperti apa, Bu? Ya, bisa pakai busur, bisa pakai meteran untuk menentukannya. Ya. Tapi pastinya ada kendala kalau kita melakukan pembelajaran proyek. Apa tuh kendalanya? Nggak mungkin setiap pembelajaran kita lakukan seperti itu. Sudah pasti akan menghabiskan banyak waktu. Jadi mana pembelajaran yang butuh konsep yang sangat kuat atau pendalaman konsep yang kuat saja yang kita berikan pembelajaran berbasis media yang seperti ini. Ya, supaya apa? Misalkan pembelajaran apa yang dia terintegrasi dengan materi yang lain. Contohnya, karena kan materi matematika itu kan sifatnya apa ya, sangat berhubungan satu materi dengan materi yang lain, ya kan? Contoh misalkan Pitagoras ada kaitannya kemana? Trigonometri nanti akan kita gunakan di mana?
di integral trigonometri, ya kan? Diferensial trigonometri, limit trigonometri. Jadi kalau siswanya tidak paham Pitagoras, gimana siswanya bisa paham trigonometri? Gimana siswanya mau paham integral trigonometri kalau siswanya tidak paham trigonometri? Nah, jadi konsep itu harus dibangun sejak awal, bisa juga dengan menggunakan media pembelajaran sebagai alat bantu agar siswanya itu tidak hanya sekedar menghafal, tapi siswanya juga bisa memahami. Ya, jangan langsung dikasih abstrak, oh Pitagoras itu sama dengan sisi miring kuadrat sama dengan sisi atas kuadrat tambah sisi bawah kuadrat, atau sisi samping kuadrat tambah sisi depan kuadrat. Nah, begitu terus ya. Jangan, tapi lakukan pembelajaran yang sifatnya itu masuk ke pengalaman nyata siswa. Sehingga siswanya saat, oh iya, bahwa trigonometri itu seperti ini. Jangan langsung R kuadrat sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat. Wah, tiba-tiba berubah, bukan X, Y, R lagi, tapi ABC. Bingung dia. Lalu muncul kata-kata siswa, Bu, Ibu kemarin bilangnya X, Y, Z. Kenapa sekarang soalnya ABC? Berubah variabelnya, siswanya sudah bingung. Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi harus bisa menanamkan pembelajaran yang bermakna di konsep-konsep yang terintegrasi. Itu dulu dari saya. Ya, jika ada yang mau ditanyakan, saya buka sesi pertanyaan. Silahkan. Kita masih ada beberapa waktu lagi, ya, untuk dilakukan sesi tanya jawab. Ada yang ingin bertanya? Silahkan. Nah, untuk materi minggu depan kita ke diskusi kelompok ya. Oke, jadi konsep media pembelajaran saya rasa sudah cukup sampai di pertemuan yang keempat. 4 pertemuan saya handle tentang konsep klasifikasi peran, contoh-contoh media pembelajaran yang secara ringkas. Nah, nanti di pertemuan 5 hingga pertemuan ke-14, kita akan melakukan yang namanya diskusi kelompok. Baik, nah, ada pertanyaan? Sebelum saya berikan materi-materi diskusi yang akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Untuk masalah pembagian kelompok, saya serahkan kepada komisaris. Silahkan dibagi kelompoknya. Ya, kita ada, kalau tidak salah saya tadi, 8 kelompok. Ya, jadi satu kelompok itu bisa 5 orang. Ya, bisa 5 orang. Jadi, 6 kelompok itu, jadi setiap materi kelompok itu ada konsep teoritisnya, ada penerapan implementasi. Ada hasil-hasil penelitian, hasil-hasil riset yang harus kalian share kepada kita semua. Ya, karena kita di sini pertemuannya adalah pertemuan daring, jadi akan sangat sulit sekali jika saya suruh kalian mendesain pembelajaran berkelompok, ya kan? Mendesain media pembelajaran per kelompok yang seperti biasa kita lakukan kalau tatap muka, ya kan? Nah, karena kita pembelajarannya daring, jadi saya rasa konsep teori saja dulu kita kuatkan, dan nanti 2 kelompok terakhir yang akan menyajikan beberapa contoh-contoh media pembelajaran baik tingkat SMP dan SMA. Dan di akhir juga akan saya suruh kalian untuk buat proyek mandiri per orang untuk bikin desain media pembelajaran sendiri. Ya, jadi for your information, nanti di pertemuan 16, ya, di pertemuan 16, soal UAS kita, ujian akhir semester kita nanti ada 2 sesi. Sesi pertama adalah project, activity project, di mana kalian nanti akan saya suruh untuk membuat media pembelajaran, lalu kalian videokan. Jadi kalian jelaskan media pembelajaran ini untuk materi apa, tujuannya apa, seperti apa menggunakannya selama kurang lebih maksimal 5 menit, lalu kalian share ke YouTube kalian masing-masing, nanti kalian berikan kepada saya. Oke, nah, lalu yang kedua adalah sesi ujian akhir semester yang seperti biasa, yang berbasis tes biasa. Ya, jadi kita duluan mengerjakan yang berbasis activity project dulu, selesai yang berbasis activity project, baru kita membahas tentang yang berbasis tes. Jadi, project tersebut harus kalian kumpulkan di saat ujian semester berlangsung di mata kuliah kita. Jadi kalau misalkan mata kuliah kita itu di hari Kamis, ya di hari Kamis kalian share ke saya.
Ya, share ke saya via Japri, Bu, ini materi ini adalah tugas proyek saya. Ini adalah tugas proyek saya. Jadi setelah semuanya terkumpul, maka barulah kita lakukan yang namanya UAS secara tes tertulis. Ya, karena memang sifatnya mata kuliah ini memang harus ada praktek dan harus ada teori. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Kita punya waktu kurang lebih 8 menit lagi nih sebelum bubar. Sebelum selesai out. Ada pertanyaan? Silakan. Bu. Yes, boleh, silakan. Nggak ada? Biasanya rajin nih bertanya gitu. Nah, boleh bertanya tentang materi hari ini atau boleh bertanya tentang proyek dan sebagainya, boleh. Oh ya, saya share si apa ya? Saya share si materi yang mau kita bahas ya. Sebentar. Nanti juga akan saya tunjukkan, saya share di grup. Jadi inilah materi yang akan kita, inilah materi yang akan kita bahas, ya. Jadi pertemuan kelima itu sampai pertemuan yang ke-12 itu tentang model pengembangan media, baik menurut Adi, baik menurut Plom, ya, maupun menurut Asur, menurut Word and Goal, menurut Dick and Carey. Setelah seluruhnya selesai, baru masuk ke desain pembelajaran matematika tingkat SMP dan desain pembelajaran matematika tingkat SMA. Di sini juga saya sudah paparkan apa-apa saja yang harus kalian buat, ya, per materi, per kelompok. Oke. Nah, ini nanti saya hanya minta dalam bentuk PPT saja. Ya, dalam bentuk PPT saja. Oke, dalam bentuk PPT saja, kalian jabarkan yang pertama pastinya tentang konsepnya, lalu tahapan modelnya, lalu hasil-hasil risetnya yang menggunakan model tersebut, khususnya dalam mengembangkan media pembelajaran, karena title kuliah kita itu adalah desain media pembelajaran. Jadi, mendesain media pembelajaran tidak hanya semata-mata memikirkan alat dan bahan serta tujuan, tapi juga harus kita pikirkan juga step by step atau tahapan-tahapan sebelum media tersebut bisa kita gunakan di kelas. Jadi ada tahapan-tahapannya yang harus kita perhatikan, dan model penelitian pengembangan media pembelajaran itu ada beberapa jenis, ada Adi, ada Plom, ada Tia Garajan, ada Ashur, ada Borg and Goal, dan ada Dick and Carey. Ya, jadi kurang lebih ada 6 model pembelajaran. Dan ini mengapa saya berikan kepada Anda, supaya Anda juga bisa melakukan systematic literature review, dan saya harap ini nantinya akan dikumpulkan menjadi satu, di-share ke semua teman-teman, bisa dijadikan salah satu referensi untuk kalian di semester akhir ketika kalian mau menulis skripsi. Sangat bagus sekali kalau kalian mulai dari awal, mengumpulkan literatur review yang nantinya bisa kalian gunakan pada saat kalian menulis skripsi. Supaya apa? Supaya tidak bingung saat menulis skripsi nanti, aku mau nulis apa, aku mau neliti apa, tapi sejak semester 3, bahkan kalau bisa sejak dini, sejak awal, kita sudah tahu kita mau riset tentang apa, literatur review-nya seperti apa, supaya apa? Supaya cepat tamat. Betul? Ya, adakah di sini yang pengen tamatnya 6 tahun? Kan enggak ya. Biar cepat tamat, biar cepat tahu, biar cepat jadi guru, gitu. Biar cepat menyandang gelar SPD ya. Ngapain lama-lama ya? Bosan juga ya kan? Nah, ini salah satu teknik yang pernah saya lakukan dulu waktu saya S1 maupun saya S2. Jadi, semua tugas-tugas kuliah yang berkaitan dengan riset, penelitian, ada kaitannya nyerempet-nyerempet dikit. Ya, kalau bisa itu kita keep, kita simpan dalam satu folder tertentu. Jadi ketika nanti kita sudah skripsian, kita nggak bingung lagi nyarinya di mana, tinggal diambil mana-mana yang berkaitan, dimasukkan, dan itu sangat bagus sekali untuk di bagian bab 2 skripsi.
Jadi saya sangat berharap mata kuliah kita ini membantu kalian tidak hanya di mata kuliah ini saja, tidak hanya dapat nilai bagus di mata kuliah ini, tapi dapat juga membantu kalian saat kalian skripsi nanti. Saya sangat berharap seperti itu. Setiap saya ngasih materi kuliah apapun itu, statistik, yang berkaitan dengan riset, saya selalu bilang jangan sampai materi-materi ini hanya hilang, hanya selesai pada satu semester ini saja. Tapi di-keep, disimpan, dan digunakan, dan diharapkan nanti bisa digunakan pada saat skripsi nanti. Itu saja, ada pertanyaan lagi? Yang lain? Untuk pembagian kelompok, ya ada? Untuk pembagian kelompok saya... Bu, izin bertanya. Oh boleh, silakan Suci, masih ada waktu 3 menit lagi ya. Ayo, silakan. Ya, silakan Suci. Suci Nuriyati. Itu yang pakai PPT aja kan Bu, cara menjelaskan itu kita Via Zoom. itu kita nanti presentasinya melalui apa Bu? WA Zoom. group atau Zoom, atau gimana? Zoom, tetap Zoom. Jadi Zoom. presentasinya hanya Berarti- 15 menit saja. Jadi 15 menit presentasi, 15 menit tanya jawab, selesai. Jadi nanti yang untuk yang menjadi pemakalah akan saya jadikan host ya. Jadi saya hanya sebagai setting waktu saja, Jadi kalau misalnya waktu sudah mepet, pause, cepat, kita akhiri gitu. Ya, supaya nanti pembelajarannya enak. Oke? Jadi tetap via Zoom, hanya 30 menit saja, nggak usah lama-lama. Nanti kalau via WA belum selesai ngomong udah bertanya terus belum selesai awak nanya, awak memberikan materi udah ditanya gitu kan. Nah, nggak efektif ya. Supaya saya juga bisa sering-sering lihat wajah kalian setiap minggu. Walaupun yang buka kameranya hanya beberapa. Oke, ada lagi yang bertanya? 2 minutes more? 1 minute lah sebelum saya tutup. Oke, sepertinya tidak ada ya. Jadi sangat paham ya. Nanti saya akan share link-linknya, saya akan share materi hari ini, dan saya akan share materi-materi yang akan kita bahas di materi minggu depan. Saya harap komisaris atau sekretaris kelas atau siapapun yang bertanggung jawab di kelas ini bisa membuatlah nama-nama anggota untuk kelompok 1 hingga kelompok 8. Ya, dan nanti kita juga ada namanya kuis di pertemuan 7 dan di kuis di pertemuan ke-15. Ya, fungsinya untuk resume materi sekaligus sebagai kisi-kisi untuk UTS di pertemuan 8 dan untuk UAS di pertemuan 16. Oke, saya rasa itu saja ya materi kita untuk hari ini. Saya stop share dulu. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini dapat bermanfaat buat kita semua, walaupun sangat singkat ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua. Mudah-mudahan pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya sudah disampaikan via YouTube dapat terjawab di video ini. Sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Kita akan lanjutkan di WA Group ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat semuanya. Sampai jumpa lagi di pertemuan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.